Jangan senang dulu tuh. Karena ijazah saya masih diragukan. Hati-hati, nanti keputusan di pengadilan. Kalau gitu keputusannya asli, Bapak itu boleh senang-senang. Nanti boleh tidak, yang 88 juga. Kita kan dari geleng-geleng juga ini, kita ini tidak masuk logika, tapi Pak ini kejadiannya, peristiwanya seperti yang kita lihat. Kita ini kuliah sulit-sulit. Ya tunggu aja nanti di persidangan. Kalau berani di persidangan hadir, ya kalian tahu sendiri kan, sen kiri belok kanan. Mana berani lah dia di sidang gitu ditanya. Ya kan pengacara, belum lagi saya sebagai terdakwa nanti. Kutanya itu langsung, detil kutanya. Gak bakal berhenti aja. Kau mau memenjarakan aku, kutanya kau sampai sedetil-detilnya. Banyak lagi yang belum saya apa ke publik. Ya, gitu loh. Anda harus hadir. Ingin memenjarakan orang, Anda harus hadir. Bertanggung jawab Anda. Mau memenjarakan orang, 12 orang Anda. Jangan sampai Anda gak berani hadir di pengadilan. Ya, Republik ini bukan milik keluargamu. Oh, iya. Nenek moyangmu belum tentu mati menjadi pahlawan untuk Republik ini. Jokowi, coba sebutkan. Ada nggak nenek moyangmu yang mati tewas demi Republik ini? Berperang, ada nggak? Ya. Jadi Republik ini bukan milik nenek moyang. Kita tunggu di pengadilan. Anda harus hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jokowi ya hari ini tiba-tiba reuni bersama alumni UGM Fakultas Kehutanan yang juga dihadiri oleh Rektor UGM yaitu Ova Emilia. Nah, ini menjadi pertanyaan publik ya. Kenapa tiba-tiba Jokowi reuni di tengah-tengah polemik dugaan ijazah palsu? Dulu kemana aja ya di saat dugaan ijazah palsu tidak begitu hebatnya ya kita dengar di sosial media. Tetapi kali ini ya di saat perkara dugaan ijazah palsu ini dilaporkan oleh Rismon Sianipar ke Polda, akhirnya Jokowi pun ya banyak speak up, melakukan manuver-manuver lagi termasuk reuni bersama alumni 1985 Fakultas Kehutanan. Nah, menurut Dr. Tifa ya, begitu banyak orang yang harus menanggung dosa jariah ya akibat kebohongan Jokowi. Kenapa Jokowi ini tidak mau menunjukkan ijazah ya? Biar perkara ini selesai. Nah, di dalam reuni tersebut Jokowi mengatakan jangan seneng dulu, ijazah saya masih diragukan ya. Sampai pada akhirnya pun Rismon Sianipar ikut buka suara ya. Coba kita lihat ya komentar Rismon Sianipar terhadap reuni Jokowi. Hari ini kayaknya ada reuni ya, reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Ada orang yang curhat ya. Ya, yang curhat itu Pak Jokowi kok curhat, daripada curhat sana sini baik tunjukkan aja ya ijazah yang dipakainya untuk calon presiden 2014 dan 2019. Itu kan selalu saya bilang itu hak konstitusional rakyat untuk melihat ijazahmu Pak Jokowi. Ya, ijazahmu itu sudah Anda pakai sebagai untuk mendapatkan jabatan tertinggi di Indonesia ini. Ya, sadarlah gitu loh. Ya, sadarlah bahwa ijazah Anda itu sudah Anda pakai untuk mendapatkan posisi tertinggi di dunia, di Indonesia ini. Ya, ya. Jadi tadi ada reuni ya, Jokowi disambut oleh pejabat-pejabat UGM termasuk Rektor Ova Emilia. Ya, kalau Rektor Ova Emilia ini kalau yang datang Jokowi pasti dialah ya, karena yang mengangkat Profesor Ova Emilia sebagai rektor itu kan Jokowi ya, melalui menterinya diangkat oleh presiden. Meskipun kalah dalam pemilihan internal di UGM, Profesor Ova Emilia ini tetap saja jadi rektor. Di internal sih kalah suaranya ya, dia menghamba siapa yang menempatkan dia menjadi rektor. Seharusnya dia tidak menjadi rektor itu kalau dari jumlah suara guru besar di UGM. Ya itu wajar. Nah, terkait dengan reuni ya, reuni alumni ya. Jadi terminologi alumni itu ya dalam ADART di Kagama ya, saat ketua Kagamanya adalah Ganjar Pranowo ya, Ganjar Pranowo itu mengubah ADART definisi alumni ya. Jadi mereka yang pernah memiliki nomor induk mahasiswa 1 hari saja pun meskipun nggak lulus itu dianggap sebagai alumni UGM. Itulah ADART yang diubah oleh Ganjar Pranowo ketika menjadi ketua Kagama, keluarga alumni Gajah Mada. Jadi
Mereka yang memiliki kartu alumni UGM bukan berarti dia pernah lulus, pernah kuliah, iya, mendapatkan nomor induk mahasiswa, NIM, tetapi bukan berarti dia lulus. Itu definisi alumni UGM sesuai dengan perubahan ADART yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ketika menjabat sebagai ketua Kagama. Ini yang disayangkan ya. Harusnya alumni UGM tetap ADART-nya itu tetap ketat. Ya, alumni UGM ya, artinya yang menyelesaikan keseluruhan akademik di UGM baru dikatakan dia alumni UGM, lulusan UGM, kan begitu. Terus curhat apa lagi? Pak Jokowi ini curhat aja kerjaannya ya, curhat sana sini, padahal dengan simple itu ijazah yang dipakainya sebagai presiden itu loh, mencalonkan diri sebagai presiden, terutama ya 2014 2019 ya, itu kan itu hak konstitusional rakyat loh Pak Jokowi untuk melihat itu, karena Anda kan di kartu suara itu menggunakan Insinyur Joko Widodo, kan begitu di kartu suara itu ya, berarti insinyurnya itu ada dong S1-nya yang Anda pakai itu di kartu suara itu, Insinyur Joko Widodo, berarti ya Anda melampirkan fotokopi ijazah UGM atau apapun itu ya, insinyur itu ya kepada KPU pusat, dan itu menjadi domain publik gitu. Tunjukkan kenapa hilang sekarang di KPU pusat, di KPU di Solo juga hilang, di KPU di DKI juga hilang. Aduh, para Pak Jokowi sudahlah, menyerah aja lah Pak ya. Anda lulusan jurusan apapun nggak jelas, jurusan teknologi kayu pun ya itu nggak benar. Tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan. Ya, dalam website resmi Fakultas Kehutanan ya ada di situ sejarah Fakultas Kehutanan. Itu tidak pernah ada jurusan Fakultas Kehutanan itu. Seseorang kok bisa pernah kuliah, itu nggak mungkin itu jurusannya pun lupa, bahkan sampai dia hampir menutup mata, meninggal dunia ditanya gitu, jurusanmu apa waktu kuliah dulu? Pasti dia hafal. Nah, Anda menyebutkan jurusan, Anda lulusan jurusan itu teknologi kayu, nggak pernah ada. Kan sudah kebangetan itu. Pembohongan publik yang Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan pembohongan publik, khususnya pada saat mencalonkan diri sebagai presiden, pasti dengan enteng. Orang ini memang hak rakyat kok untuk dia. Anda peganglah ini dia. Karena hak kalian. Kalian telah memilih saya sebagai presiden. Nah, I have every obligation to show you my people gitu. And you have every right. Ya. Anda berhak untuk melihat ijazah saya, dan saya berkewajiban untuk menunjukkan kepada Anda ijazah yang saya pakai sebagai calon presiden 2014-2019, kan begitu ya. Tapi kalau ini curhat malah ya di mana, curhatnya malah di kampus reuni ya, temu alumni itu tidak menandakan Anda lulus, karena definisi alumni UGM sudah diubah oleh Ganjar Pranowo. Sehari saja kuliah di UGM mendapatkan nomor induk mahasiswa itu sudah dipandang sebagai alumni UGM. Gitu, saudara. Jadi ya, jangan siteris lah Pak Jokowi, ya jujur aja gitu loh. Memang saya pernah kuliah di sana misalnya loh ya, meskipun saya masih nggak yakin juga. Kalau pernah kuliah, itu pasti tahulah jurusan apa. Ya, nggak mungkin nggak tahu. Hanya termul aja yang memaklumi itu. Kalau non termul, berotak waras pasti ini ya. Pasti tidak masuk akal seseorang berani mengatakan lulusan Fakultas Kehutanan, jurusannya pun amburadul nggak pernah ada, kan bagaimana? Ya. Itu poinnya itu ya, bahwa alumni UGM bukan berarti lulusan UGM. Itu satu poinnya. Ya, bahwa cuma satu hari pun memiliki nomor induk mahasiswa itu udah alumni UGM menurut ADART yang diubah oleh Ganjar Pranowo. Ya. Terus curhat berikutnya adalah tentang Pak Kasmujo. Ya, tentang Pak Kasmujo dia curhat gitu. Karena saya laporkan dia atas dugaan penyebaran berita bohong Joko Widodo di Polda DIY ya, tanggal 15 Juli 2025 ya, sekitar hampir 2 minggu lalu. Penyebaran berita bohong. Jadi ada 3 bukti itu ya, 3 video yang saya lampirkan sebagai bukti. Joko Widodo tahun 2017 ada dialog itu, bukti pertama, video pertama, berikut dengan linknya, videonya dalam flashdisk ya. Joko Widodo dan Pak Kasmujo dalam tahun 2017 di Fakultas Kehutanan pada saat Dies Natalis UGM 19 Desember 2017. Ada di situ dialog ya, bahwa saya bolak-balik menghadap Pak Kasmujo. Pak Kasmujo galak, begitulah ya. Pak Kasmujo galak, tetapi terima kasih Pak Kasmujo sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Nah, ya, semua bukan saya itu yang menuduh. Memang semua berita, portal berita online ya, menuliskan
bahwa di situ Kasmujo, baik Detik, Kompas dan lainnya ya, itu menuliskan bahwa di situ peran Kasmujo adalah membimbing skripsi atau sebagai pembimbing skripsi. Ya kan? Itu 2017, satu bukti. Bukti yang kedua saya lampirkan adalah dari video Solo Times kalau nggak salah. Nah di situ wartawan Solo Times mengatakan, jadi Pak Kasmujo apa perannya Pak? Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsi saya. Pembimbing skripsi saya adalah sambil meremelek dia karena nggak hafal mungkin ya. Ya namanya aja nggak pernah bimbingan skripsi, jadi ya apalah dia kan meremelek gitu, ngapal gitu kan gini-gini. Dosen pembimbing skripsi saya adalah gini-gini dia kan, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, terus Pak Kasmujo apa Pak? Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademis saya. Nah itu ya kan udah berubah itu dari 2017, 8 tahun kemudian memang orang ini ikon pembohong. Jadi berubah-ubah terus, bagi dia itu biasa, bagi dia ya. Ditanya saja itu wartawannya, Pak, kemana pesanan 6.000 SMK? Pasti dia bohong lagi gitu. Karena dia bapak, bukan bapak infrastruktur ya, bapak pembohong Indonesia dan bapak utang Indonesia. Gitu loh. Ya. Termul. Termul kalau dikupas ini ya. Hapus termul itu. Konsisten kali bohongnya. Coba tanya, Pak, dulu waktu 2014 mencalonkan presiden, apa Pak? Apanya? Katanya nggak mau utang Pak, silvanya 6 sampai 7 triliun. Kok sekarang utang Pak 8.500 triliun? Pasti bohong lagi dia. Jadi memang yang dipuja oleh para termuli ini adalah pembohong akut. Jadi tiap hari dia berbohong dan masih dipuja gitu. Ya. Ya, apa kau? Saya buang kau dari... Oh nanti admin saya aja itu. Ntar lagi dibuang. Oke, gitu ya. Jadi itu bukti kedua yang saya lampirkan. Ya, 15 Juli, hari Selasa 15 Juli 2025 melaporkan Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong terkait peran pembimbingan Pak Kasmujo. Ya. Link ketiga adalah ya video saya dari YouTube Baliga Academy dan live. Itu live. Nah, di situ saya download, ya, di-download oleh Pak Andika dan linknya juga diberikan dan kami sertakan dalam dalam flash disk, dan itu ditonton oleh penyidik itu, 3 video itu waktu saya di BAP ya, berita acara pemeriksaan itu ditonton mereka pun kaget atau pura-pura kaget, ya kan? Itu udah viral, masa nggak tahu sih penyidiknya ya nggak? Tetapi intinya mereka tonton lah itu, ya kan? Mereka tonton itu, terus agak sini saya sinar. Nah, mereka tonton itu video ketiga live, di mana di situ Pak Kasmujo ya Pak Kasmujo membantah perannya sebagai pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik, dan itu telak. Dan jawaban yang sama itu diberikan Pak Kasmujo. Pak Kasmujo konsisten jujur tahun 2025. Jawaban yang sama didapatkan oleh Bung Dipo Nurbahagia dari Kompas TV. Jadi saudara, meskipun tekanan yang luar biasa oleh Pak Kasmujo, itu Pak Kasmujo itu konsisten jujur, harus kita hargai itu, ya, nggak berubah. Udah, termul nggak dibuang itu, buang termul, karena kita tidak perlu termul itu apa. Ternak Mulyono ini ya, yang memandang bahwa dewanya itu selalu benar, itu buang aja dari laut. Nah, itulah bukti ketiga. Nah, nanti juga saya lampirkan juga ini, ya, akan nanti kalau saya diperiksa lagi ya terkait dugaan penyebaran berita bohong. Ya, saya laporkan Joko Widodo di Polda DI 15 Juli 2025 ya. Saya lampirkan juga nanti berita yang terakhir hari ini bahwa Pak Kasmujo, katanya Jokowi tadi, memang Pak Kasmujo dosen pembimbing saya. Nah, dibuang akademisnya. Ya, akademisnya itu sengaja dibuang untuk multi interpretasi, sengaja. Ya namanya aja Jokowi kan, kalau nggak ngibul sehari dia itu juga sakit kulit gitu loh. Begitu dia berbohong satu hari, dia jadi kudisan. Gitu. Dibuang dia sengaja, padahal Yakub Hasibuan sudah di dalam talk show dengan Pak Roy Suryo itu ya, dengan lantang lah si Yakub Hasibuan ini. Memang ya, kata Yakub Hasibuan, memang dari awal Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi dosen pembimbing akademik, katanya gitu kan. Kena prank, kena tipu Joko Widodo dia. Pengacaranya aja ditipu, ya kan gitu kan. Nah inilah akhirnya hari ini terlihat lagi penipuan Joko Widodo ya kepada publik. Memang Pak Kasmujo dosen pembimbing saya, karena ya saya tetap memandang Pak Kasmujo dosen pembimbing seolah-olah ada di terminologi di kampus ya, cuma dosen pembimbing, bukan dosen karena cuma 2 ya, pembimbing skripsi, pembimbing akademik. Nah, Joko Widodo ini menipu hari ini di UGM, dosen pembimbing saya tanpa ada label pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Nah, inilah supaya menyenangkan termul.
Termul kan teryakinkan dengan hal seperti itu. Iya berarti benar dosen pembimbing. Maklum Termul ini kan rata-rata dia SD ke bawah ya mungkin Termul ini. Lulusan SD SMP. Karena itulah yang memilih penipu 2 kali. Ya kan makanya dia SD SMP aja. Nah dikatakan, iya memang saya tetap mengatakan Pak Kasmujo dosen pembimbing saya. Karena setelah lulus Pak Kasmujo datang ke pabrik saya. Menyelesaikan masalah ini itu. Finishing apa segala macam. Loh, berarti Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing pabrik. Ya, kan dia bilang setelah lulus 4 kali Pak Kasmujo datang ke pabrik saya katanya. Kan di perkuliahan nggak ada dosen pembimbing pabrik. Atau Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing spiritual Anda. Tetap saja Anda menipu, sudah. Ya, Pak Jokowi, Anda sudah menipu publik. Hadapilah itu, ya. Laporan saya di Polda DIY 15 Juli 2025. Sekarang Anda sudah mengaku, ya kan? Sudah mengaku, baru aja digertak 1 laporan. Sudah mengaku. Kan hari ini Anda sudah mengaku bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik Anda. Padahal baru aja berapa bulan lalu Anda mengatakan di Solo Times, memang Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi saya, tapi dosen pembimbing akademik. Hari ini kau bantah sendiri. Itu, ya sudah jelas masuk penjara Anda ini. Ya, pembohongan publik, menyebarkan kebohongan. Gitu, ya. Ya pasti penyidik di Polda DIY kalau mau nonton tayangan tadi reuni UGM, udahlah kita kerangkeng aja lah Jokowi ini memang berubah-ubah terus ini. Ya siapa yang dulu memilih ini sampai 2 kali? Termul bodoh lah itu, ya. Sudah mulai banyak masuk apa? Termul. Puas Termul ini ya. Oleh karena itu saudara, ya, yang saya inginkan sebenarnya bukan memenjarakan Jokowi, tetapi membenahi KPUD sampai KPU pusat. Janganlah orang semacam ini, ya, yang tidak berani menunjukkan ijazahnya sebagai presiden 2 kali. Jangan dia apalagi nih langsung lakukan public expose. Kalau kalian melakukan public expose dulu, ya, bahwa Jokowi adalah begini lulusan sarjana UGM, ini ijazahnya, ini ijazah aslinya, kan nggak terjadi hal seperti ini. Ya, bagi saya ini bukan dendam pribadi, apalagi politik. Ya, ini supaya kita mendapatkan presiden besok yang terbaik, bukan presiden mental pembohong seperti ini. Ya, masa 2 kali ijazahnya dipakai untuk calon presiden? Dia nggak menghargai hak rakyat untuk dalam memilihnya. Itu kan hak rakyat, itu hak konstitusional. Kalau di luar negeri Jokowi ini udah dipenjara ini, apalagi di Amerika atau Inggris udah dipenjara orang ini. Ya. 2 kali ijazahnya dipakai untuk calon presiden. Ya. Sekalian aja lah. Kalau menurut saya nggak usah lah syarat-syarat sekolah untuk KPU itu sekalian. Ya, mukanya para apa itu teman alumninya Fronojiwo lagi ya. Di situ ada Fronojiwo itu, di situ tadi saya lihat tampang alumninya. Ya aduh, itu aja gitu loh. Ya. Itu saja gitu loh. Terus apa lagi ya tentang Pak Kasmujo tadi poinnya ya. Sekarang tidak berani dia menyebutkan eksplisit. Ya. Pak Kasmujo memang dosen pembimbing saya, nggak berani lagi dia menyebutkan dosen pembimbing akademik. Ya karena memang nggak ada data itu di UGM gitu loh. Makanya waktu terakhir itu ada itu Zoom dengan Yakub Asibun, dia pun nggak berani. Ada datanya. Kan saya bilang, kenapa tidak berani menyebutkan dosen pembimbing akademik? Gitu. Sebelumnya disebutkan, sekarang nggak berani disebutkan. Disitulah titik lemahnya Joko Widodo. Ya. Kalau orang pernah kuliah di UGM, maka dia pasti tahu dosen pembimbingnya persis. Ya, bukan berubah-ubah, nggak jelas. Apa hubungannya dosen pembimbing dengan pabriknya 4 kali? Kalau benar, Pak Kasmujo katanya mengunjungi pabriknya 4 kali, makanya dia pandang sebagai dosen pembimbing. Pembimbing apa Pak Jokowi? Jujurlah Pak Jokowi. Ya, kalaupun Anda pernah kuliah, lulusnya sampai sarjana muda atau atau DU gitu loh. Gitu, karena ya memang Anda mendaftarnya SM. Sarjana muda itu nggak bisa Anda bantah karena data itu ditunjukkan di Tipidum. Nilai Anda D, banyak sekali D-nya termasuk MKDU, mata kuliah dasar umum, matematika, statistika, fisika. Memang otak Anda memang nggak cukup. Kalaupun itu transkrip nilai Anda, ya kan? Kalau benar yang ditampilkan di Tipidum transkrip nilai Anda, ya memang logika Anda jongkok untuk MKDU itu. Mata kuliah fisika, statistik, matematika, memang logika Anda jongkok. Terbukti nilainya D. Dan itu tidak diulang, berarti kan DO, drop out. Karena di UGM, ya, di seluruh fakultas berlaku peraturan 2 tahun itu. Kalau nilai Anda kurang
IPK Anda kurang dari 2, maka Anda drop out. Gitu. Kalaupun Anda lulus sebagai Bachelor of Science, BSc, sarjana muda, coba mana ijazahnya? Ya, biar tunjukkan kepada publik BSc Anda. Apakah itu keluaran Pramuka atau keluaran UGM, kan begitu. Jadi kami kan berdasarkan data yang disajikan di Tirtipidum juga yang kami analisa. Belum lagi total SKS-nya berapa. Ya kan, enggak lulus memang. Oke, apa lagi? Kumpul reuni bang, kau jago gaming, di sebelah lagi kumpul reuni bang, pulang-pulang komisaris. Aduh, penyidiknya di Polda DIY kita ketawa lah ini ya, kayak mana lah orang mau kita bela ini, menyebutkan dosen Pak Kasmujo perannya pun berubah-ubah terus, gimana lah ini ya, penyidik di Polda Metro Jaya, buka mata kalian. Gitu loh, buka otak kalian, jangan cuma melaksanakan perintah Listio Sigit Prabowo. Jangan pandang bahwa Polri itu miliknya Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit Prabowo itu bentar lagi pensiun, itu nobody itu di kepolisian. Ya, setiap Kapolri yang pensiun jadi nobody, bukan milik dia itu kepolisian. Gitu loh, jaga nama Polri. Gitu. Kalian bayangkan lah, menyebutkan nama Pak Kasmujo aja berubah-ubah. 2017 sudah membimbing skripsi, 2025 beberapa bulan lalu dibilang dosen pembimbing akademis. Sekarang nggak berani dosen pabrik mengunjungi Pak kali pabriknya, dibilang dosen pembimbing saya. Parah, termul. Ya. Apalagi pointernya tadi yang kita bantah tentang apa lagi, Ketoyan, desa Ketoyan. Ya memang tidak ada dokumen apapun di desa Ketoyan yang menandakan bahwa Anda pernah mahasiswa UGM. Nggak usah Joko Widodo ya. Tidak ada dokumen apapun di desa Ketoyan menandakan UGM tahun 85 itu menerjunkan ke desa Ketoyan atau ke kecamatan Wonosegoro. Tidak ada dokumen itu. Gitu loh. Bahkan UGM pun tidak punya data itu. Gitu loh. Makanya berantakan tahunnya. Di Tirtipidum mengatakan tahun 83, Joko Widodo 85 awal. Karena apa? Karena memang sudah saya tanyakan tahun 15 April 2025 pertemuan dengan Profesor Wening itu. Dijawab memang nggak ada, sedang dicari dokumennya. Memang nggak ada dokumen ini di UGM juga KKN Joko Widodo. Bagaimana ada kalau dia drop out, nilai MKDU-nya rendah, gitu loh. Ya nggak mungkin KKN. Ya, mungkin kalau praktik kerja lapangan mungkin ya tahun pertama gitu ya kan, mungkin dalam kurikulumnya misalnya semester 3 ya tahun kedua sebelum dia DO misalnya kan, semester 3 semester 4 ada PKL. Nah, itulah mungkin foto-fotonya itu gitu loh. Kan begitu. Kalau itu bukan KKN, PKL beda. Atau KKL, kuliah kerja lapangan atau praktek kerja lapangan, ya foto-foto itu ya mungkin itu. Tapi bukan KKN. Kalau KKN pasti ada di UGM itu, dan tidak ada. Ya, makanya berantakan tahunnya. Di Tirtipidum pun mengumumkan entah apa dasar KKN-nya ya kan. Kalau termul kan cuma apa sih? Nggak ada argumennya. Temu alumni disimpulkan si termul itu dikiranya sudah sudah alumni. Alumni definisinya adalah pernah kuliah. Alumni pernah memegang NIM, bukan berarti lulus gitu. Ya. Banyak aja termul di sini tersangka Jokowi yang bakal tersangka, bro. Coba dia sudah hopeless ya, sudah membabi buta. Bayangkan kalimatnya sendiri yang dikoreksi, coba. Kalimatnya sendiri dikoreksi. Mana berani sekarang dia menyebutkan Pak Kasmujo dosen pembimbing akademis, ya kan? Nggak berani, dosen pembimbing pabrik. Karena hanya katanya, ya ini pengakuannya juga sih, pengakuannya Jokowi kan sering bohong ya. Pada saat setelah lulus saya 4 kali Pak Kasmujo ke pabrik saya. Ya nanti saya tanyakan lagi Pak Kasmujo, jangan-jangan dibantah juga nanti sama Pak Kasmujo. Enggak pernah saya ke pabriknya dia itu. Ya kan? Nanti saya ke Jogja lagi, akan saya temui lagi Pak Kasmujo. Benar nggak itu pengakuan Jokowi? Pak Kasmujo ke pabriknya setelah Jokowi lulus, pengakuannya. Ya, setelah dibantah Pak Kasmujo, dosen pembimbing akademis, nggak berani dia ngomong dia jadi dosen pembimbing akademis. Kacau. Presiden apa sih mental presiden 10 tahun loh begini. Pantasan aja hutang terus ya. Nggak peduli dia karena nggak sanggup otaknya memikirkan dampak hutang ini yang besar ini. Nggak sanggup dia memikirkan dampaknya 10-20 tahun ke depan harus bayar hutang terus gitu loh. Kenapa? Ya karena nilai matematikanya D, statistik D, fisika D. Ya pantas dia nggak sanggup menganalisa dampaknya itu secara matematik. Karena DU ya, MKDU di nilainya D pasti DU.
Itu loh, boro-boro dia KKN sama skripsi. Makanya skripsinya yang ada di UGM itu tidak ada lembar pengesahan penguji, tidak ada tanda tangannya. Dan saya tanyakan 15 April itu kepada Profesor Wening, mana ini lembar pengesahan penguji? Nggak ada, cuma itu, kata Profesor Wening. Kenapa nggak ada lembar pengesahan penguji? Saya tanya, nggak ada, cuma itu. Terus, ya jelas lah itu belum diuji, kan gitu. Ya itu makanya mereka takut merilis video 15 April itu 2025, karena itu jelas saya tanyakan semua. Ya nggak, Profesor Wening? Jangan menipu Anda, membohongi publik Anda. Ya, Anda sendiri berjanji merilis itu atau menyerahkan kepada saya secara utuh. Ya. Profesor kok nggak konsisten, jangan menipu Profesor Wening. Ya, Anda sendiri yang berjanji itu. Jadi wakil rektor UGM kok nipu-nipu, parah Anda itu. Kalau Anda nggak menipu, tampilkan itu utuh 15 April 2025. Di situ jelas pertanyaan saya. Anda nggak data KKN? Nggak ada, Anda bilang. Sedang dicari. Kenapa itu tidak ada lembar pengesahan penguji si Joko Widodo? Nggak ada, Anda bilang. Cuma itu yang ada. Itu jelas jawaban itu. Itu loh. Bahwa di pertemuan itu pun nggak ada satupun dokumen yang kalian tunjukkan. Memang kalian itu menyembunyikan sesuatu. Akhirnya kalian bilang, memang kalian siapa? Sampai jumpa di pengadilan itu, si Sandi itu. Sekretaris UGM, sok pemilik UGM itu. Ya. Paling lu nggak jadi pejabat juga nobody juga lu, sok pemilih UGM kau. Ya. Sama-samanya kita lulusan UGM. Soan. Ya. Jadi satupun dokumen tidak ada saat itu. Bagaimana kami yakin? Ya, coba kan mereka benar UGM, pasti disajikan itu semua dokumen itu. Tapi karena palsu, ya akhirnya semuanya disembunyikan. Beraninya ya menunjukkannya sama Parcok, sesama kerjasama sama Parcok ya kan. Siapa yang percaya hari gini sama Parcok? Ya kan, kasus Verdi Sambo begitu penipuannya, rekayasanya memalukan dunia akhirat itu, kepolisian itu. Ya. Yaakob Hasibuan menyuruh Bang Roces untuk minta maaf, kau aja nggak minta maaf kau, ya dengan yakin kau bilang Pak Kasmujo memang dari awal bukan pembimbing skripsi. Pemimpin akademik, sekarang minta maaf nggak kau? Ya, siapa yang menipu sekarang? Pengacara apaan kau itu? Ya. Klienmu itu suruh minta maaf. Sekarang udah nggak berani dia mengatakan pembimbing eksplisitnya apa, pembimbing skripsi kah, akademis kah? Masa hanya karena ke pabrik 4 kali ke pabriknya, kalau benar itu dibilang dosen pembimbing saya. Kan kacau kayak gitu. Ya. Ya betul, skripsi bodong, ijazah pasti bodong. Itu sudah apa itu? Sudah nomenklatur standar itu ya. Ya, kalau nggak bisa menunjukkan skripsinya itu dengan lembar pengesahan penguji, berarti itu ijazah yang ada itu pasti pasar pramuka itu. Ya, makanya sampai sekarang nggak berani. Wih, 2 kali ijazah itu dipakai untuk calon presiden, wih. Ya, kalau nggak dipakai mungkin dia jualan mebel ya nggak apa-apa. Ini dipakai untuk presiden loh, calon presiden. Kan kacau ini negara ini. 2 kali dipakai calon presiden. Kacau. Masih aja curhat di UGM. Ya. Nggak bisa dibantah, makanya para termul ini nggak bisa membantah. Ya. Nggak bisa, termul itu nggak bakal bisa sanggup otaknya. Nilai mata kuliah dasar umum D, itu nggak bakal lulus. Ya. Jurusan teknologi kayu nggak pernah ada. Skripsinya nggak ada pengesahan penguji. KKN-nya fiktif. Ya kan? Masa kalau nggak fiktif saudara begini ya, kemarin waktu saya ke Ketoyan, ya tidak ada satupun warga yang berani, takut semua. Coba, ketua dusun 1 dan 2 pun takut. Kalau pernah ada seseorang di situ tidur 2 bulan sampai 3 bulan dan jadi presiden, semua bangga, bukannya takut, gitu loh. Ya memang nggak ada dokumen apapun, ya di Ketoyan itu, gitu loh, dokumen di UGM tentang KKN itu nggak ada, gitu loh. Jadi memang nggak ada fiktif ya, kalau fiktif tinggal sebut aja lah, gitu loh. Ya, apalagi tadi? Nah, tadi tentang laporan saya ya, tentang Kasmujo ya, sudah dia curhat. Kenapa Pak Kasmujo nggak diajak ke reuni? Ya mana berani. Pertama, mungkin Pak Kasmujo bual ya. Saya nggak mau berbohong lagi. Saya ingin meninggalkan dunia ini dengan kejujuran. Pasti Pak Kasmujo seperti itu. Nggak mau. Padahal dari kehutanan itu, kehutanan UGM ke Pugung Kidul, tempat domisilinya Pak Kasmujo paling 1 kilometer lebih dikit kalau ada ya. 1 kilometer lah gitu. Ya kan, dekat sekali.
Ya, mana mungkin orang kehutanan berani lagi ngajak Pak Kasmujo. Nanti dibilang pula seperti pengakuan kepada saya dan kepada Bung Dipo Nurbahagia dari Kompas TV. Saya tidak pernah membimbing skripsi dan akademis Joko Widodo. Entah siapa yang membimbing dia. Saya nggak tahu. Gitu ya kan. Bang, kayak mana itu si Yakub? Orang abang katanya disuruh minta maaf sebelum terlambat. Tahe, kau kiranya Yakub di sini tipikal penjilat kayak kau. Iya kan, saya aja dulu berani menantang Kapolri Tito Karnavian, makanya karir bapakmu melenceng apa ke langit. Ya, karena saya kerasnya itu. Ya, kalau enggak udah kalah, udah enggak 20 tahun Jessica itu, ya mungkin seumur hidup, bahkan lebih ngeri. Betul, suruh minta maaf. Statementmu itu cabut itu, Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik. Menurut klienmu si penipu itu, nanti saya laporkan Anda ini nanti ke Polda Metro Jaya. Makanya tarik itu, gitu loh. Ya, atau saya laporkan Anda ke Polda Metro Jaya, Yakub Hasibuan, ya, nanti lah tunggu di Jakarta, ya, makanya tarik omonganmu, gitu loh, ya. Sekarang klienmu mengubah-ubah sesukanya, kemarin dosen pembimbing akademis, sekarang dosen pembimbing tanpa embel-embel apapun, hanya karena mengunjungi ke pabrik 4 kali, kalau benar, parah. Oh iya, dibilang Jokowi juga ini masalah politik. Ya kalau nggak masalah, mau menghentikan masalah ini ya tunjukkan aja ijazahmu yang kau pakai untuk jadi presiden 2014-2019. Banyak kali cengkungekmu. Menuduh-nuduh partai biru lagi siapa itu Adi Darmawan. Menuduh kami memfitnah. Ternyata dia fitnah terus ke sana kemari. Hanya fitnahnya dia nggak berani menyebutkan. Partainya seperti warna baju saya, partai biru kan. Artinya kau menuduh apa sekarang Adi Darmawan? Mau menuduh Demokrat kau? Atau menuduh Nasdem? Buktikan itu. Atau menuduhnya partai apa? Republik. Enggak lah, Republik Merah. Demokrat. Ya, jangan kesana kemari. Ya, Joko Widodo ini kalau sudah kepepet, sudah melebar dia kemana-mana dia. Sudah kayak membabi buta dia. Ya kan? Dibilang partai-partai. Ya kalau kau punya jaringan bin intelijen ya kau cari lah itu siapa namanya. Jangan menuduh-nuduh. Ya, apalagi membiayai saya Pak Roy dengan Bu Tiva. Ini kan sudah kelihatan kepanikannya. Ya, sudah sangat panik. Sekarang tiba-tiba reuni membantah ucapannya sendiri tentang Pak Kasmujo. Kan curhat, mengatakan ini politik, ada tokoh politik besar. Ya saya nggak tahu, mereka bisa saja memanfaatkan situasi ini, oportunis, bisa jadi. Tapi kan nggak ada koordinasinya dengan kami, gitu loh. Karena politik adalah kesempatan mungkin menurut mereka. Ya kan, politik adalah ketika Anda down, ya disikat sama mereka. Bukan berarti ada hubungannya dengan kami, gitu loh. Ya kan Anda juga sebagai politisi dulu begitu, melakukan hal yang sama, gitu loh. Sekarang pertanyaannya apa hubungannya dengan kami? Ya, misalnya Pak SBY, apa hubungannya dengan kami? Gak ada. Kau aja menghubung-hubungkan karena panik. Ya, hanya karena anaknya sekarang AHY dibanding-bandingkan katanya di medsos sama dibandingkan dengan Gibran. Siapa yang layak menggantikan si Gibran? Ya itu terserah mereka lah. Medsosnya juga medsos orang, nggak peduli saya gitu. Itu hak demokrasi mereka, hak kemerdekaan mereka untuk menyatakan pendapatnya. Ya, ngapain kalian panik? Terus apa hubungannya dengan kami? Kan, ya terserah mereka. Itu loh. Itu. Jadi jangan langsung menghubung-hubungkan lebih lagi siapa. Sebenarnya sudah layak itu. Kalau sempat kemarin dia cuma ngasih kode aja, tapi itulah si pengecutnya si Ade Darmawan ini menuduh cuma pakai clue-clue warna bajunya, itulah si pengecut. Ya. Langsung kalau kau punya data ya apa aja sebutkan aja partai apa kalau berani. Si apa itu penjilatnya itu Ade Darmawan sama Sylvester. Ya. Nuduh-nuduh orang. Kalau kau punya data jangan kau apa. Kalau kami kan jelas menyebutkan ini data itu gentleman Ade Darmawan dan siapa itu Sylvester lulusan Ruko 3 lantai. Sok-sokan kau tahu proses akademik di UGM kau kalian 2. Ya, S1 kalian pun entah di mana. Nggak mau tahu juga kami ya sebenarnya S1-mu di mana. Cuma janganlah kau merasa lebih paham proses akademik di UGM daripada saya dan Pak Roy dan Bu Tiva itu. Sebenarnya kami nggak peduli juga ijazahmu tuh kayak mana, dari mana, ya. Tapi jangan merasa kalian lebih ngerti proses akademik di UGM gitu loh, ya. Apalagi menuduh-nuduh kami sekarang partai biru lah, tokoh politik lah, apa kelihatan kali kalian sudah panik, ya. Ngancam-ngancam tersangka. Memangnya polisi itu apa? Pimpinannya kalian rupanya, ya. Yang mengangkat Kapolri itu Prabowo Subianto bukan kalian, itu, ya. Presidennya masih Prabowo Subianto bukan Sylvester Matu apa namanya? Matu 3. Matu apa ya namanya? Lupa saya. Matu 3.
Janganlah begitu, ya. Kalian punya hak untuk membantah secara akademik, secara ilmiah. Tapi kalau kalian sudah mengancam-ancam tersangka, tunggu saja sebentar lagi akan ada penetapan tersangka. Seperti mulutnya siapa itu? Mulutnya si Firman Pangaribuan itu. Ya, profesormu dari mananya itu Firman? Profesor penghormatan atau profesor kehormatan atau profesor apa itu? Sekali kau kayak nggak ku kenal aja kau. Tukang ambil minum aku aja kau. Sekali kau. Ku tengoknya kau ngambil aku untuk mertua. Di sidang Jessica. Terus hebat tuh. Sok mengancam-ancam kok. Sok mengancam. Penetapan tersangka. Mentang-mentang kau sekarang berada di sisi Jokowi. Sok hebat kau. Coba lah ada ketidakadilan mana lah berani mulutmu itu bersuara. Mentang-mentang kau memanfaatkan sok kali kau. Sok hebat. Mentang-mentang kau sekarang di sisi Jokowi kau. Mengatakan Jokowi, bapak itu ini, bapakmu. Apalagi kita percaya kalau nggak baris krim. Apalagi yang kita percaya kalau nggak baris krim lab for forensik. Kasus Jessica, manipulasi. Kasus. Itulah pemirsa, kalau negara kita penuh dengan pengecut-pengecut dan penjilat-penjilat semacam itu, tunggu waktunya negara ini akan hancur. Karena dengan pengecut dan penjilat seperti itu akan muncul dinasti semacam dinasti Joko Widodo ini, ya. Anaknya pun dijilat, ya, semua anaknya pun dijilat. Nanti cucunya si Jokowi ini jilatnya, pasti itu, gitu. Jadi mereka nggak peduli Indonesia ini akan jadi apa. Yang penting jilat, dapat komisaris, dapat duit, ya. Walaupun salah apa semua pasti dijilat itu. Nggak ada nurani mereka. Yang penting jilat, ya kan? Ngelek. Apa lagi poinnya? Itulah dulu, ya. Mengancam-ngancam, disuruh minta maaf, terserah, ya. Memangnya sampai di mana sih kekuasaan manusia bernama Joko Widodo ini? Kita lihat, gitu loh. Kalian kiranya saya akan kirimkan energi kepada kalian, ya. Kalian itu para penjilat, lihatlah alam ini jauh lebih berkuasa diciptakan Tuhan itu daripada manusia seperti Jokowi, ya. Sudah biasa menipu rakyat, tidak hutang, SMK 6.000, tidak impor, apalagi itu segala macam, daging 80.000, terus bunga 1 digit, single digit, omong kosong semua, penipu semua hasilnya, ya. Terutama hutang lah yang kita rasakan. 803,3 triliun kalau nggak nambah, ya, tahun ini harus dibayar dari keringat kita. 803,3 triliun dari pajak kita bayarkan untuk utang yang dipakai oleh Joko Widodo. Coba, apa nggak sakit? Kemana utang itu 8.500 itu? Dipakai oleh Jokowi, ya? Apa dipakai di bunkernya sana? Ya, kita cari dulu bunkernya Joko Widodo, ya. Coba kalian yang punya ilmu metafisika, ayo sama-sama kita cari, ya. Hari apa kita ke Sulu? Kita cari dulu, ya. Bunkernya itu, siapa dapat dia menang, kan gitu kayak dapat lotre kita. Ya, orang-orang yang ahli metafisika coba bisa mendapatkan energi, membedakan energi itu positif, negatif, netral. Nah, itu metafisika itu, ya. Coba ditanyakan Pak Jokowi, siapa sih dosen pembimbing akademiknya? Mungkin Sylvester lebih tahu. Sylvester sama si Ade Dermawan pasti lebih tahu dia. Karena hari ini pun si Jokowi udah bingung dia. Pak Kasmujo katanya dosen pembimbing tok. Padahal itu nggak ada dikenal di terminologi, itu nggak ada di perkuliahan. Dosen pembimbing tok. Dia membantah dirinya sendiri. Ide bagus tuh Bang kalau ada live dengan siapapun pengacara, iya, ditanyakan langsung. Nantilah kalau live nanti saya tanyakan sama Sylvester atau si Adi Dermawan, ya. Adi Dermawan itu nanti saya tanyakan. Coba jawab dulu, siapa dosen pembimbing akademiknya Joko Widodo? Paling dia pun bingung. Ya, bingung. Jokowi aja bingung. Hanya karena katanya Pak Kasmujo mengunjungi pabriknya. Masa jadi dosen pembimbing? Raja ngibul. Nah, ada juga yang bilang karena kalau live dengan Yakub itu sendiri, abang tanya ulang lagi. Iya, tanyakan nanti. Nantilah kalau dihubungi Kompas atau CNN atau iNews atau Sindonews atau yang lainnya, ya. Nanti kalau debat sama penjilatnya itu nanti saya tanyakan itu. Jawablah dulu. Siapa dosen pembimbing akademis Joko Widodo? Sekarang sudah dibantah hari ini, ya kan? Jadi dosen pembimbing pabrik atau dosen pembimbing spiritual? Ya, kacau nih, ya. Berani orang semacam ini mengajukan diri sebagai presiden. Nggak tahu dia hak rakyatnya melihat ijazahmu Jokowi, karena kau menggunakan ijazahmu itu jadi capres 2 kali, dan di surat suaramu saat itu kau pakai insinyur, gitu loh. Masa itu aja nggak nyampe si logikanya si Yakub Hasibuan, Firman Pangaribuan dan lainnya itu?
2 kali ijazahnya itu dipakai sebagai calon presiden. 2 kali di kertas suaranya itu pakai insinyur Joko Widodo. Ya tunjukkan kepada rakyat yang pernah memilihnya gitu loh. Gitu loh. Suruh kami yang minta maaf. Yang adanya apamu? Kurang-kurangmu? Kemana? Kami disuruh minta maaf. Ini bukan masalah kau, keluargamu. Ini bukan personal. Ini bukan personal. Ini bukan masalah keluarga Hasibuan. Bukan. Ini Nggak peduli kami ijazahmu. Ya. Nggak peduli kami ijazahmu. Kami hanya peduli ijazah presiden. Itu loh. Yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau dia nggak berani, berarti palsu. Gitu loh. 2 kali ijazah itu dipakai untuk jadi presiden. Masa kalian bilang itu privasi orang? Bla bla bla. Jawaban kalian dulu. Itu kan sudah diverifikasi mulai KPUD Solo, bla bla bla. Tidak ada verifikasi itu. Saya sudah ngomong ke ketua KPUD Solo saat ini, tidak ada di berkas calon wali kota 2005 itu. Sendiri yang ngomong. Dari mulutnya sendiri. Ya Justinus Arya, tidak ada berkas acara verifikasi UGM atas ijazah fotokopi Jokowi pada saat calon wali kota 2005. Membungkam kalian. Jawaban apa itu kalian itu? Tidak memverifikasi dulu. Saya datang ke lapangan. Gitu loh, memverifikasi. Bukan narasi kosong seperti kalian pengacaranya itu. Sekarang kan nggak bisa lagi kalian pakai itu argumentasi itu. Karena sudah saya patahkan. Gitu loh. Kalian menuduh kami fitnah. Kalian yang fitnah. Ya, mengatakan sudah diverifikasi mulai KPUD Solo. Pengacara kamu. Nggak kau lihat dulu berkas itu, baru kau jadi argumentasi. Parah. Kalau saya langsung saya dapatkan jawaban itu dari ketua KPUD saya saat ini, KPUD Surakarta, Justinus Arya. Jelas itu, live streaming ada buktinya. Itu. Ya, kecuali kau mau bukan mencari kebenaran, kau yang penting benar dibayar. Yang penting pembenaran dibayar. Sebagai pengacara, ya lain hal itu. Ya. Bang, jaga Pak Kasmujo ya. Jaga Pak Kasmujo ya. Ya nanti ya saya akan ke rumah Pak Kasmujo lagi kalau diterima ya kan. Karena ya berbahaya juga lah Pak Kasmujo sekarang keamanannya. Atau lewat Pak. Tapi nanti saya Jimin. nanti titip aja ke Pak Jimin ya, seorang penjual kelapa muda di seberang rumah Pak Kasmujo. Nanti saya tanya-tanya Pak Jimin bagaimana keadaan Pak Kasmujo sekarang. Sekalian saya beli nanti kelapa mudanya. Pak Jimin, Bu Jimin. Mungkin nonton katanya suka balik gitu. Oh ya. Nonton Beli Academy juga ini Pak Jimin dan Bu Jimin ini ya kan. Gitu. Ya. Kasihan Pak Kasmujo selalu dijadikan tumbal ya. Tumbal dan bantalan bagi pembohongan publik, kebohongan, penipuan Jokowi. Ya. 2017 mulutnya jelas itu bolak-balik galak sekali. Bolak-balik terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Parah. Ternyata setelah saya ke UGM nggak ada nama Pak Kasmujo, barulah dia koreksi. Maret itulah saya, 15 Maret saya ke Fakultas Kehutanan UGM, ke perpustakaannya, ternyata nggak ada nama Pak Kasmujo sama sekali skripsinya, barulah dia koreksi tahun 2025. Dia koreksi lagi menjadi sekarang ini hari ini. Presiden harus 10 tahun om. Ya. Marah. Kalau masih ada lagi orang yang membela orang ini, nggak tahu lagi kalian moralitas kalian. Ya. Itu memang suka menipu. Itu kan, tahu nggak kalian presiden itu contoh mulai dari warganya yang bayi sampai yang kakek-kakek. Makanya orang yang mau mencalonkan diri sebagai presiden itu bercermin kalian sama diri kalian sendiri. Kalau nggak pantas jangan mencalonkan, gitu loh. Kalau merasa pantas ya baru. Tapi ini kan orang merasa pantas, tapi penipu. Si Jokowi ini merasa pantas dia menjadi presiden 2 kali, tapi penipu, pembohong. Di mana lah itu 6.000 SMK kamu itu penipu Jokowi. Parah kau. Curhat lagi kau nanti di SMK. Parah kali. Sejarah penipuan terbesar abad ini. Iya. Pelakunya adalah Jokowi. Saking terbiasanya dia menipu gak sadar. Saya tidak mau hutang, tidak akan hutang. 2014 itu. Silva kita 6 triliun, 7 triliun. Tidak impor-impor, banyak itu janji-janjinya itu. Tidak impor-impor untuk apa? Impor bawang, impor garam. Impor terus. Sampai petani itu banyak yang menyerah. Parah. Ikon penipu terbesar abad ini. Itulah Jokowi. Raja Ngibul. Masih percaya kalian statementnya hari ini? Ya udahlah, makan kalian lawannya itu kursinya itu. Yang paling menyakitkan untuk petani itu selama 10 tahun pupuk katanya. Pupuk. Bayangkan 6.000 coba SMK. Cuma SMK itu punyanya Pak Kiat itu, Sukiat, itu cuma body repair. Kayak mana lah 6.000 coba ke sana? Body repair. Ya, nggak utang katanya. Utang terus 8.500 triliun. Dipakainya ijazah untuk kertas suara Insinyur Joko Widodo tahun 2014-2019. Saatnya rakyat meminta
Nggak mau dia. Katanya ada tokoh politik. Coba bayangkan. Tokoh politik menuduh-nuduh sana sini. Bukannya diselesaikan. Nah. Ayo kita ngumpul. Nah. Diuji ke dunia manapun. Dunia Benua Kijang, Benua Toru, Benua Tonga. Nggak apa-apa gitu. Ngapain kau pakai ijazahmu itu kalau palsu? Ya kan? Jadi presiden. Ya tunggu aja nanti di persidangan. Kalau berani di persidangan hadir. Ya kalian tahu sendiri kan, sen kiri belok kanan. Mana berani lah dia di sidang gitu ditanya. Ya kan, pengacara, belum lagi saya sebagai terdakwa nanti. Kutanya itu langsung, detil kutanya. Gak bakal berhenti aja. Kau mau memenjarakan aku? Kutanya kau sampai sedetil-detilnya. Banyak lagi yang belum saya apa ke publik. Ya, gitu loh. Anda harus hadir. Ingin memenjarakan orang, Anda harus hadir. Bertanggung jawab Anda. Mau memenjarakan orang, 12 orang Anda. Jangan sampai Anda gak berani hadir di pengadilan. Ya, Republik ini bukan milik keluargamu. Oh, ya. iya. Nenek moyangmu belum tentu mati menjadi pahlawan untuk Republik ini. Jokowi, coba sebutkan. Ada nggak nenek moyangmu yang mati tewas demi Republik ini? Berperang, ada nggak? Ya. Jadi Republik ini bukan milik nenek moyang. Kita tunggu di pengadilan. Anda harus hadir. Ya. Ada yang bilang jangan dilibatin Pak Jimin, nanti diintimidasi. Ya juga ya. Enggak, Pak Jimin oke-oke aja kok. Bukan, maksudnya nanti orang jahat mendatangi rumahnya. Ya kalau orang jahat biarlah jahat terus. Ya Pak Jimin pasti sehat-sehat itu. Ya, jangan sampai terjadi lagi ya kriminalisasi seperti terjadi kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, nggak berani orang ini ke pengadilan dan cuma bermodalkan ijazah fotokopi memenjarakan orang. Ya, jangankan di pengadilan Jakarta, Jokowi saja nggak berani hadir di pengadilan negeri Surakarta. Makanya NU tidak berwenang. Coba bayangkan. Ya. Pura-pura liburan dan. Ya, pura-pura liburan dia. Hasilnya sudah disetting NU. Itu. Ya, kita tunggu kehadiranmu Jokowi di pengadilan. Anda ingin memenjarakan berapa orang? 12 orang. Kalau bisa 1000 orang kau penjarakan. 12 orang. Atau jutaan orang yang menilai ijazahmu palsu, penjarakan semua. Ya. Dan Sekalian harus hadir kau di pengadilan kau. 100 juta. Jangan pengecut kau. Ya. Memenjarakan orang kau tapi kau nggak berani kau hadir di pengadilan. Tunggu saatnya di pengadilan. Ya. Mulai pagi sampai malam kita periksa kau. Gitu loh. Enak kali kau. Ya. Saya orangnya nekat. Hadir kau di pengadilan, pertanyaan saya ada saya siapkan 1000. Ya, peduli.